Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? So, hari ini kita akan reading tentang finance atau keuangan atau koin-koin. Ya, bisa tentang karir, bisa tentang bisnis untuk Agustus 2020. Ya. So, terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, dan komen ditunggu ya. Terima kasih. Kita mulai dari Librans. Ya, ini untuk Agustus 2020 for Librans. Finance or career. Ya, career or business di sini. Oke. My darling angels, please clarify for Librans untuk finansial, karir or business untuk Agustus 2020. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, saya akan ambil dari atas 3 deck dan 1 bottom of the deck ya. Di sini ada Four of Wands. Oke, di sini ada Knight of Wands dan ada Ace of Cups. Dan bottom of the deck energi kamu, ya, energi tentang Ace of Swords, di mana sesuatu yang kamu lakukan sudah berada di tracknya atau di jalannya. Saya ngelihat di sini ada kerjasama yang mendadak antara kamu dengan partner kamu di sini tentang sesuatu yang memang menjadi true desire kamu atau passion kamu. Jadi beberapa Librans ini mungkin Agustus dia mulai dengan bisnis dia, bisnis yang dari hobi menjadi koin-koin, ya, hobinya bisa dia ciptakan menjadi koin-koin. Artinya dia menciptakan koin-koinnya sendiri. Beberapa tentang kalau lagi nunggu kerja, ada panggilan pekerjaan di sini, ya, kalau untuk yang karir. So ini cukup bagus untuk bulan Agustus. Kamu sudah ada di jalan kamu atau on the track. Kalau kamu yang pengen buka bisnis, mulailah berbisnis. Kalau yang sudah punya bisnis, terus menekuni, karena di sini ada yang tiba-tiba terjadi di mana kamu dapat mitra kerja atau partner kerja, mungkin dapat tawaran untuk bekerja sama. Ini kalau yang bisnis. Kalau yang sedang mencari pekerjaan, ini ada panggilan interview, ya. Dan sepertinya kamu suka karena sesuai dengan apa yang kamu inginkan. So, cukup bagus untuk Agustus 2020 untuk Librans. Kita lihat energi untuk Cancer. Oke, Cancer finance untuk karir or business. Please clarify. Oke. My darling angels, please clarify untuk Cancer finansial untuk Agustus 2020. Energi untuk bisnis or karir, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. Ada Page of Pentacles. Oke, energi The Justice. Oke, energi kamu sendiri, The Chariot. Bottom of the deck. Oke. Ini kayak kamu lagi ngadepin competition, ya. Jadi mungkin mau bisnis, mau karir, kamu lagi di competition. Kamu punya saingan. Yang ini saingan berat. Sama-sama punya capability dan sama-sama punya inovasi yang saling bersaing di sini, ya, untuk merebut kontrak kerja. Di sini ada kontrak kerja dan ini sepertinya bisnis, ya, Cancer. So saya ngelihat di sini modal awal kamu juga cukup bagus, di mana kamu sudah punya modal awal yang cukup untuk berbisnis dan mendapatkan kontrak kerja mungkin dengan perusahaan yang lebih besar yang menawarkan kamu kerjasama. Tapi di sini kamu nggak sendiri.
Sepertinya kamu harus mengalahkan saingan kamu. Dan saya ngeliat di sini kamu tetap fokus. So itu jalan terbaik untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, terutama tentang kontrak kerja dengan sepertinya tawaran kerja ini dari perusahaan atau bagian yang lebih besar, ya. Jadi kayak kerjasama dengan perusahaan yang lebih besar atau lembaga yang besar. Ini yang perlu kamu tingkatkan adalah fokus kamu, karena energi kamu sendiri The Chariot tentang fokus pada masalah dan berani untuk mengalahkan saingan di sini. Oke? Ini untuk bisnis cukup bagus, tapi untuk karir, kalau kamu Cancer yang sedang berkarir, kamu jangan ada di zona nyaman, ya. Kamu hanya melakukan kamu hanya melakukan pekerjaan yang biasa kamu lakukan, tapi ini pemimpin kamu atau tempat kamu bekerja, perusahaan tempat kamu bekerja, ini sepertinya butuh inovasi, butuh sesuatu yang baru. Ya, jadi tidak hanya sekedar rutinitas aja. Kalau kamu tidak menambah atau mengimprovisasi kinerja kamu dengan inovasi yang lebih baik, dengan kinerja yang lebih baik, maka di sini terlihat kontrak kerja kamu akan diakhiri. Karena di sini saya ngelihat kamu akhirnya melepaskan pekerjaan kamu, karena di sini ada saingan kamu, saingan berat. Ya, dia lebih inovatif. So, mungkin kamu perlu bertransformasi. Ya, cara yang lama udah nggak perlu lagi kamu lakukan. Kamu perlu inovasi untuk meningkatkan performance kamu di tempat kamu bekerja. Karena kalau kamu tidak mau mengikuti perubahan atau mengimprovisasi kinerja kamu, maka perusahaan kamu akan menggantikan kamu dengan saingan kamu di sini. Ya, ini saingan teman partner kerja sendiri. So, Cancer perlu lebih meningkatkan kinerja kamu dengan improvisasi, karena saya ngelihat di sini kamu kayak stuck dengan zona nyaman kamu. Kamu ngerasa kayak kamu udah selesai dengan inovasi, kamu nggak mau lagi terus meningkatkan inovasi atau kinerja kamu, ya. Jadi kalau untuk pekerjaan ini cukup riskan. Apa yang kamu lakukan mudah digantikan oleh orang lain karena itu bukan keahlian khusus begitu, ya. So energi kamu sendiri, mainkan energi kamu sendiri. Ini energi The Chariot tentang fokus pada inovasi baru, kinerja baru yang meningkatkan citra kamu di tempat kamu bekerja, karena itu yang menentukan kontrak kerja kamu. Kalau tidak, ya kamu digeser sama yang lain. Oke? So ini untuk Cancer. Kita lihat energi dari Leo untuk finance. Ini untuk karir or business. Darling Angels, please clarify for Leo, energi untuk finansial, karir or business. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Energi untuk Agustus 2020, please clarify. Please clarify. Oke. Di sini ada Page of Cups. Di sini ada Queen of Pentacles. Oh, oke. Ten of Wands. Bottom of the deck, Queen of Swords. So, bagaimana Leo? Seharusnya kamu lebih tenang. Di sini ada situasi di mana kamu ngerasa ada yang kamu pikirkan berlebihan, ya. Kita mulai dengan bisnis. Ketika kamu mencoba untuk melakukan bisnis baru di sini dengan modal yang cukup besar, di sini kamu akan sangat kelelahan. Karena kamu harus memikirkan bagaimana modal kamu itu bisa efektif dengan nanti omset yang kamu dapat. Ini kamu lagi mikir, ya. Kayak kamu mau ngembangin perusahaan kamu. Kalau kamu punya bisnis, kamu pengen punya bisnis yang lain. Tapi ini modalnya cukup riskan karena di sini kemampuan kamu atau true desire kamu kayak
belum terlalu yakin dengan keputusan kamu, di mana kamu harus banyak menginvestasikan koin-koin kamu. So, bagaimana kalau tidak perlu mulai, kalau mau ngembangin bisnis, nggak perlu dengan bisnis yang besar-besar. Mulai aja dari yang kecil-kecil dulu yang sudah kamu jalani sebelumnya. Kalau kamu mau buka lagi bisnis yang baru, ya nggak usah dengan modal yang cukup besar, karena di sini kamu akan sangat kelelahan agar bisa kembali modal kamu yang besar ini. Ya, Leo, di sini kamu cukup overthinking. Balik modal nggak ya, begitu. Di sini, kamu lagi mikir, terus berpikir. Jadi daripada kamu, kalau bisnis itu kan harus happy ya, karena kita menjalani itu dengan resiko, yaitu koin-koin kita. Kalau kita terlalu antusias, sementara perhitungan resikonya tidak tepat, maka kita akan rugi. Maka menurut saya sih, mulailah dengan langkah kecil, nggak usah terlalu besar-besar untuk mengembangkan bisnis. Karena di sini sepertinya Leo sudah punya bisnis dan dia ngerasa perlu untuk dia kembangkan bisnisnya. Mulai lagi aja dari awal seperti kamu membangun bisnis kamu yang sebelumnya. Nggak usah terlalu gede-gede modalnya, karena di sini akan sulit meraih kembali modal awal kamu. See? Kalau dari kerjaan, di sini saya ngelihat ada tawaran kerjaan, ya, ada panggilan tawaran pekerjaan. Tapi di sini saya ngelihat memang penghasilannya sangat lebih tinggi dari penghasilan kamu sebelumnya. Ya, ini kayak kamu mau resign untuk dapat kerjaan baru yang lebih tinggi penghasilannya. Hanya saja semakin besar penghasilan, semakin banyak pengorbanan waktu, tenaga di dalamnya. Dan ini menyita waktu kamu. Kamu bekerja tanpa henti sampai kelelahan. Dan kamu menghadapi pimpinan yang cukup kritis dengan kamu, sehingga kamu akan kelelahan di sini. Jadi kayak kamu nggak bisa menikmati waktu-waktu kesendirian kamu, nggak ada liburan. Jadi kerjaannya tuh diforsir. Ya, saya ngelihat di sini ini kamu lakukan karena kamu ingin meningkatkan profit kamu atau meningkatkan pendapatan kamu, ya, salary kamu. Tapi ini banyak pengorbanan yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan koin yang lebih besar, yang lebih banyak. Ya, di sini karena tanggung jawab kewajibannya lebih besar dan pimpinan kamu cukup kritis, ya, cukup cerewet, banyak maunya sehingga kamu akan kelelahan. Kamu nggak happy ngejalaninnya. Tapi itu pilihan ada di kamu. Untuk kamu yang mau resign, memang ini pekerjaan yang koin-koinnya cukup menjanjikan. Ya, tawaran pekerjaan di Agustus ini lebih menjanjikan. Cuma ya memang pengorbanannya banyak, waktu, kebahagiaan, semuanya tersita hanya untuk bekerja. Oke? So ini untuk Leo. Kita lihat energi untuk Taurus. Ya, untuk finance and career. Career and career, yaitu finance and business. My darling angels, please clarify for Taurus. Energi untuk finansial, ini untuk karir and business di Agustus 2020. Please clarify. Please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. Okay, Ace of Cups. The World. Oh, okay. Seven of Cups. Bottom of the deck. Knight of Wands. Ya, tiba-tiba sesuatu terjadi di luar kendali kamu. Ada tawaran pekerjaan di sini. See? Kamu suka dengan, jadi gini, tawaran pekerjaan ini di bulan Agustus, ini kamu suka banget. Ya, bisa bisnis. Jadi kamu mau mulai bisnis baru yang benar-benar menjadi true desire kamu di sini. Kamu ingin sepertinya nggak mau lagi kerja sama orang, pengen buka bisnis. Dan ini memang tawaran yang cukup menjanjikan, Taurus. Sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi sepertinya keputusan yang kamu ambil terlalu cepat.
karena di sini cukup menggebu-gebu. So, kalau ada bisnis di sini, ya ini ada tawaran bisnis baru kamu dengan orang lain ya di sini mitra kerja kamu. Dan ya, di sini memang tawarannya menggiurkan. Tapi sepertinya kamu harus lebih berhati-hati. Ya, karena mitra kerja kamu atau partner kerja kamu yang menawarkan bisnis dengan kamu di sini pribadinya mudah berubah-berubah. Jadi kayak up and down, up and down. Dia nggak maksudnya dia bukan tipe yang bertanggung jawab. Kalau kamu jadi mitra kerja dia atau partner dia, kamulah yang akan banyak bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab artinya risikonya juga kamu yang megang begitu. Tapi ini tawaran ada, banyak sekali tawaran untuk Taurus ini ya. Dia terbuka banyak pintu untuk dia mau bisnis apa, itu banyak sekali karena ini yang dia lakukan, bisnis yang dia lakukan ini disukai banyak orang. Ya, maksudnya cepat sekali diminati banyak konsumennya. Dia sudah punya marketnya di sini. Tapi dia perlu berhati-hati karena ini peluang yang bagus, tapi perlu berhati-hati dengan mitra kerja kamu atau partner kerja kamu. Ya, kalaupun ini omset atau keuntungan yang kamu raih, ini cepat banget loh Taurus. Jadi kalau memang kontrak kerjanya hanya sebulan 2 bulan, itu sepertinya kamu harus bekerja dengan giat karena di sini cepat perputarannya. Ini kayak main saham bisa, atau tentang satu bisnis yang dikerjakan itu waktunya singkat. Ya, mungkin tentang bisnis kesehatan ya, karena sekarang kan lagi wabah COVID-19, jadi kayak itu cepat sekali berputarnya. Jadi gak selamanya bisnis ini ada. Apa tuh, dia kayak seasonal ya, kayak hanya beberapa musim aja tertentu di sini. Ya, kamu boleh ngambil tawaran ini tapi harus berhati-hati. Kalau yang bekerja di sini, karir ya, ini ada tawaran kerja. Tapi ini kayak freelancer gitu loh. Tidak satu, banyak. Jadi kamu ini pekerjaan bukan pekerjaan tetap, tapi freelancer kayak kerjaan itu banyak. Freelancernya tuh dia di berbagai tempat. Ya di sini. So, kamu bisa ngambil pekerjaan ini karena memang lagi banyak dibutuhkan orang. Sepertinya kamu punya keahlian yang memang lagi banyak dibutuhkan orang saat ini. Dan sifatnya bukan karyawan tetap, tapi freelancer gitu. Ya, dan ini bisa mendatangkan koin-koin karena sekali pintunya terbuka, bukan satu pintu, banyak pintu yang terbuka. Ya, kamu bisa menjalani semuanya. Jadi kayak ini keuntungan sesaat dari hasil keahlian kamu. Kamu punya keahlian dan ini hanya sementara begitu loh sifatnya. Sesaat, tapi ini menghasilkan koin-koin. Ini untuk Agustus ya, untuk Taurus. Jadi kalau kamu bisa mainkan keahlian kamu, peran kamu, maka kamu akan punya koin-koin yang cukup banyak dari banyak pintu, gak cuma satu pintu ya. Kita lihat energi dari Gemini, finansial, karir, bisnis di Agustus 2020. Darling angels, please clarify Gemini, financial, career, or business di Agustus 2020. Please clarify, please clarify. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke. Oh, di sini ada Eight of Swords. Oke, Page of Pentacles, The Magician. Oke. Oh ya, energi dari the stars in the sky. Bad news is good news. Ini untuk Gemini. Ya. Ini ada bad news. Kita mulai dengan bad news untuk karir.
finansial dulu. Bisnis dulu ya. Kita mulai dengan bisnis dulu. Bad newsnya, bisnis kamu udah hilang. Bangkrut, tutup, selesai. Mungkin ini dampak dari COVID-19. Ini dan kamu kehilangan banyak modal besar di sini. Ya, Gemini. Good newsnya, di sini ada stars in the sky. Kamu sebenarnya bisa memulihkan kembali bisnis kamu, tapi bukan bisnis yang sudah kamu jalani, yang sudah selesai ini. Kamu harus inovasi. Karena di sini, apapun yang kamu lakukan untuk bangkit kembali, terutama untuk mengelola bisnis, mulai dari awal, di sini ada Page of Pentacles, ini akan berhasil, tapi perlu kerja keras. Nah, itu dia, ya, Gemini. So, ini sudah berakhir untuk bisnis kamu, sudah selesai. Ya, bahasa kasarnya itu bangkrut begitu. Tapi kamu bisa cepat bangkit karena energi stars in the sky, energi bintang-bintang di langit tentang harapan pemulihan, itu bisa terjadi asal kamu mau bekerja keras bangkit kembali. Jangan terlalu tenggelam atau terjebak dengan bisnis yang sudah bangkrut, sudah tidak ada lagi. Ya, mungkin sisa-sisa dari modal kamu bisa membangun bisnis yang baru. Meskipun itu mulai dari nol. The Magician tentang melakukan segala cara. Ya, apapun itu untuk memulai bisnis baru. Kalau untuk pekerjaan, karir, di sini kamu sepertinya kehilangan pekerjaan kamu. Ya, bad newsnya kamu kehilangan pekerjaan kamu. Good newsnya kamu punya tabungan. Nah, ketika kamu punya tabungan, pikirkan apa yang bisa kamu lakukan untuk berbisnis. Karena saya ngelihat di sini kamu punya keahlian yang bisa menciptakan bisnis baru di sini. So, ada pemulihan pada koin-koin kamu. Energi Gemini sepertinya baik untuk karir maupun bisnis tentang creation, ya, melakukan sesuatu, kreativitas sesuatu, dan itu bisa memulihkan apapun yang kamu inginkan. Karena kita sedang reading tentang finance, jadi di sini tentang koin-koin. Ya, jadi ini bad news is good news. Ketika kamu kehilangan pekerjaan atau bisnis kamu, ternyata kamu bisa menciptakan kreativitas yang baru, dan ini membawa kamu pada koin-koin kamu, memulihkan kembali koin-koin kamu. Ya, ini tentang healings atau harapan. Jadi jangan patah semangat. Ya, seperti reading saya biasanya tentang ketika ada pintu yang tertutup, selalu ada pintu yang terbuka. Dan ini yang terjadi pada Gemini. Oke? Kita lihat energi dari Scorpio. Energi finance ini untuk karir or business. Untuk Agustus ya, 2020. My darling angels, please clarify. For Scorpio, untuk business and career. Energi untuk Agustus 2020, please clarify. Thank you. Oke, di sini ada Ace of Cups, the World. Oke, Seven of Cups. Four of Swords. Bagaimana Scorpio? Kayak gini loh, kamu tuh tipenya orangnya cepet kapok ya. Jadi kayak gimana ya? Saya ngelihat di sini kayak ini, kita mulai dari bisnis. Kamu punya true desire, kamu cinta dengan bisnis kamu. Tapi sepertinya bisnis kamu ini udah nggak bisa lagi kamu pertahankan. Di sini ada the World tentang pintunya tertutup. Ada pintu yang terbuka. Di sini ada banyak pilihan. Kamu bisa melakukan apapun, bisnis apapun. Karena di sini ada kemungkinan di mana kamu punya cara
atau punya keahlian atau berbisnis, kamu sudah berpengalaman. Begitu. Kamu bisa menciptakan bisnis yang baru ketika bisnis yang lama ini sudah tidak serve lagi untuk kamu, karena pintunya udah tertutup. Begitu. Tapi yang terjadi adalah kayak kayak kamu tuh mengabaikan dorongan dalam diri kamu, begitu loh. Kayak kamu nggak bisa move on dari bisnis kamu yang lama ini yang udah nggak serve lagi untuk kamu. Gitu. Kayak kamu hilang semangat, hilang harapan. Kenapa, Scorpio? Bagaimana? Kamu hilang semangat, hilang arah. Ya, kalau kamu yang nonton ini, Scorpio, kamu punya banyak sekali keahlian untuk menciptakan bisnis yang baru. Ya, hanya saja jangan abaikan dorongan atau true desire kamu di sini. Apa ya, kayak udah nggak bersemangat lagi. Kalau bisnis itu capek, melelahkan, karena kita yang menciptakan sesuatu untuk menjual kreativitas kita. Tapi ya, mau bagaimana lagi, itu tantangan, challenge kamu. Ya, Scorpio. So, ini kalau kamu yang bisnis, jangan patah semangat. Mulailah untuk mencoba hal baru, bisnis yang baru. Saya ngelihat ini banyak pilihan. Hanya kamunya udah patah semangat. Dan sering cuek begitu dengan dorongan dari dalam diri kamu sendiri. Padahal di sini, kamu bisa berbisnis lagi dengan bisnis yang baru yang berbeda dari bisnis kamu yang lama. Ya, karena di sini semesta bilang bahwa itu yang lama sudah ditutup pintunya. Sekarang kamu mulailah dengan yang baru. Kamu punya cara, punya keahlian. Jangan menyerah. Ya, Scorpio. Kalau tentang karir di sini, kamu tuh kayak kamu udah nyaman di pekerjaan kamu yang lama. Tapi ternyata pekerjaan kamu yang lama ini mengakhiri pekerjaan kamu. Jadi karir kamu berhenti di sini. Ya, di sini ada panggilan kerja yang lain. Tapi kamu nggak respon. Kenapa, Scorpio? Kayak kamu ngerasa kamu belum bisa move on, ya. Ini move on bukan hanya tentang asmara, tapi ini ada di masalah pekerjaan, karir juga. Karena kayak gini loh, tempat kerja kamu yang lama ini sangat menyenangkan, sangat nyaman untuk kamu. Tapi kamu nggak bisa terima saat mereka berhenti begitu. Mungkin perusahaannya selesai, mereka tutup. Di sini ada tawaran pekerjaan baru, tapi kayak kamu nggak bersemangat begitu. Kamu masih ingin, kayak kamu pengen situasi lingkungan kerja, situasi mungkin penghasilan kamu atau pekerjaan kamu harus sama seperti yang dulu. Sementara kamu dituntut untuk beradaptasi di sini. Karena ada perubahan di mana memang di sini ada tawaran pekerjaan yang lain begitu. Tapi kayak bukan dorongan kamu aja sih, kamu nggak mau begitu. Atau mungkin kamu pengen istirahat. Ya, ini ada pintu yang terbuka. Jadi kalau untuk Scorpio yang kehilangan pekerjaan atau dia kehilangan bisnisnya, dia bisa mendapatkan bisnis yang baru atau pekerjaan yang baru karena terlalu banyak keahlian yang dimiliki oleh Scorpio. Tapi di sini di dalam dirinya sendiri yang menghambat, ya, jadi hambatan karena kayak males-malesan, bukan males-malesan ya, kayak udah nggak bersemangat lagi, udah nggak tahu ya, mungkin ini masa dimana kamu recovery dulu ya, belum ingin bekerja lagi ya. Kalau memang mau recovery, artinya kamu mesti kasih tenggat waktu. Jangan terlalu lama recovery-nya, nanti kamu bisa bangkrut ya. Karena kita semua harus bekerja untuk diri kita, untuk menghidupi diri kita. Ya, tubuh yang hidup membutuhkan biaya untuk hidup.
Oke, setelah Scorpio kita mulai dengan Sagittarius. Ini untuk finance and career. Finance bisa karir, bisa bisnis untuk Sagittarius. Oke. Darling angels, please clarify Sagittarius. Finance ini untuk karir or bisnis. Energi untuk Agustus 2020. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Ah, Seven of Swords, wow. Oke, Three of Cups. The Emperor. Bottom of the deck. Seven of Swords. Seven of Cups. So, Sagittarius, saya ngelihat di sini ada pengkhianatan. Ya, kamu kayak gini loh. Kalau kamu bisnis, kita mulai dengan bisnis dulu. Kalau kamu bisnis, baca baik-baik kontrak kerjanya. Karena kamu ternyata sedang berbisnis dengan penipu. Kamu ditipu di sini. See? Dia menawarkan hal-hal yang luar biasa, tapi ternyata dia menipu kamu. Ya. Jadi ya ini kalau bisnis ini kamu ditipu. Terlihat jelas dia berusaha meyakinkan kamu, partner kerja kamu ini, partner bisnis kamu, dia berusaha meyakinkan kamu, tapi ternyata dia menipu kamu. Ya, ini bisa tentang dia menggunakan pihak ketiga di sini untuk menjalankan aksinya tanpa sepengetahuan kamu. So, ini tentang bagaimana dia menipu kamu karena kayak gimana? Kayak kamu punya kerjaan. Contoh, kamu punya kerjaan, kamu bekerja sama dengan dia, tapi ide kamu, ide produk kamu ini dijual lagi ke pihak ketiga. Padahal kalian sudah kontrak kerjasama untuk bersama, ini nggak boleh bocor sebelum dipublish begitu, sebelum dijual produknya atau apapun itu hasil kreativitas kamu dan dia. Jadi dia kayak main dua kaki. Apa bahasanya main dua kaki ya? Ya dia pengkhianat lah istilahnya gitu. Kamu tertipu. Ya, jadi kayak ada konspirasi jahat yang dia buat untuk mengambil keuntungan lebih besar dan itu merugikan kamu. So kamu ditipu. Jadi hati-hati untuk kontrak kerja, apalagi memilih mitra bisnis. Ini harus hati-hati. Hati-hati sekali. Ya, kamu tertipu di sini. Apalagi jangan terlalu percaya ya dengan partner bisnis kamu ini. Dia terlihat kayak dia meyakinkan kamu dengan banyak, dia sudah punya banyak pengalaman bisnis di sana, di sini, di sana, di sini, tapi ternyata dia menipu kamu. Begitu. Dia mengakali kamu, mencurangi kamu. Ya, so hati-hati dengan partner bisnis kamu. Di sini. Kalau masalah pekerjaan, ini saya ngelihat kayak gini loh, Sagittarius. Kerjaan kamu ini dilempar ke orang lain. Ngerti nggak? Dilempar ke orang lain. Dan kamu terkaget-kaget saat pekerjaan kamu ini dilempar ke orang lain. Tapi kamu yang tanggung jawab. Itu gimana coba? Jadi kamu ngadepin pimpinan yang dia tidak menghargai kinerja dari karyawannya di sini. Jadi apa yang dia pekerjaan yang menjadi job desk kamu itu dikasih ke orang lain. Tapi kamu yang harus tanggung jawab. Ini gimana coba? Situasinya kayak gitu.
di sini. Dan ini mungkin skenario jahat dia, konspirasi jahat dia untuk menggantikan kamu. Jadi dia pengen mengakhiri kontrak kerja dengan kamu atau menyelesaikan kontrak kerja kamu lah ya. Intinya sih dia ingin kamu keluar dari tempat kamu bekerja karena dia di sini pengen gantiin kamu dengan orang lain. Jadi dia lempar kerjaan kamu ke orang lain dan dia cari-cari kesalahan kamu. Ya, konspirasi jahat lah. Jadi kamu punya pemimpin yang tidak menghargai kinerja kamu, pengabdian kamu, kerja keras kamu di sini. So ini shocking moment untuk kamu. See? Oke. So kalau kayak gini ya teruslah meningkatkan kinerja kamu, kreativitas kamu, keahlian kamu. Mungkin kamu tidak bekerja lagi, tapi kamu bisa punya pekerjaan baru. Bisa kamu ciptakan sendiri pekerjaan itu. Bisa kamu dapat tawaran pekerjaan lagi di luar sana, gitu loh. See? Sagittarius. So, kita lihat energi dari Virgos. Ini untuk finance, ya, ini karir atau bisnis for Sagittarius. Sorry, bukan Sagittarius, Virgos. Untuk Virgos ya. Untuk Virgos 2020 Agustus. My darling angels, please clarify. Ini untuk Virgos. Virgos finance, ini untuk karir or business untuk Agustus 2020. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, Virgos. Virgos ini pekerja keras. Oke, the Chariot. Oke, the Empress. Oh, cool. The Judgment, bottom of the deck. Oh, Hangman. Ya. Energi Major Arcana. Jadi untuk Virgos ini akan berjalan ini cukup panjang ya. Tidak hanya untuk Agustus, ini bisa sampai di akhir tahun 2020. Karena ini Major Arcana, jadi kayak dia lama begitu energinya terjadi. Kamu perlu untuk sabar menjalaninya. So, kita mulai lagi dengan bisnis dulu ya. Virgos, di sini saya ngelihat kayak sih kamu kayaknya udah muak kerja di tempat kamu, bosan, jenuh ya. Kayak bukan muak ya, kalau muak kayak kasar bahasanya, kayak udah jenuh. Kayak ada titik jenuh, kamu harus ngerasa kayak kamu mesti cari atmosfer baru gitu untuk bisa lebih bersemangat lagi. Ini asik untuk Virgos karena dia sudah punya modal, dia sudah punya keahlian, dan Virgos ini sudah punya pengalaman juga, keahlian, pengalaman, pelajaran kehidupan, dan ini cukup mumpuni untuk dia mulai hal baru di sini. Dan di sini ada energi Hangman. Ya. Kayak kamu sebenarnya bisa memecahkan kesulitan kamu tentang bagaimana kamu mengejar koin-koin kamu. Kamu punya keahlian. So, ini saya ngeliat kayak gini Virgos. Karena udah di titik jenuh, sepertinya kamu resign di sini. Tapi di sini ada good news ketika kamu buka bisnis. Karena kamu punya pengalaman. Dan apa yang kamu lakukan ini sangat menarik begitu, Virgos. Kenapa saya bilang sangat menarik? Karena di sini kayak bisnis kamu itu disambut baik oleh banyak orang. Ini karena kamu punya pengalaman. Ya, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. So, berarti di sini terlihat kalau untuk bisnis banyak Virgos yang mulai bisnis di Agustus 2020
Walaupun di sini saran saya adalah kamu harus bisa bedakan antara waktu kamu bekerja di sini sebelum resign dan setelah resign, ya, karena saya ngelihat kayak kamu masih ragu-ragu di sini. Padahal kamu cukup fokus pada apa yang kamu inginkan. Ya, ini ada bisnis baru untuk Virgos dan kayak gimana ya? Saya melihat ini kayak tepat, momen yang tepat untuk kamu mulai bisnis karena ini seperti untuk memecahkan kejenuhan kamu di tempat kamu bekerja. Kayak kamu udah bekerja lama dan kamu udah di titik jenuh begitu. So kamu mulai bisnis baru di sini dan bisnis kamu disambut baik oleh banyak orang. Ya, di sini Virgos. Dan ini sepertinya dia punya marketing ini ada di media sosial gitu loh. Jadi kamu bisa mempromosikan produk-produk kamu tuh di media sosial gitu karena yang menjadi klien kamu atau target pasar kamu ini bukan ada di lingkungan kamu, di luar lingkungan kamu. Tapi ini berhasil Virgos. Jadi kamu nggak usah mikir, nggak usah ragu begitu. Hanya kamu perlu untuk menyesuaikan diri kamu. Karena sekarang kamu udah nggak lagi bekerja, kamu sudah mulai bisnis di sini. Ya, ini harus kamu rubah pola mindset kamu bahwa kamu sekarang berbisnis, bukan lagi bekerja. Sekarang kita lihat di karir. Ada challenge untuk beberapa Virgos di sini. Dia dituntut ketika dia sudah bekerja lama di sini. Dia dituntut untuk bertahan dengan situasi yang cukup toksik di lingkungan pekerjaannya. Ya, jadi kayak gini loh. Banyak teori-teori fitnah atau cara orang menjatuhkan orang lain dengan cara negatif untuk sukses. Ini yang kamu hadapi. See? Kamu lagi ngadepin lingkungan kerja yang menjatuhkan kamu dengan cara yang negatif untuk bisa sukses. Karena di mana tempat kamu ada, posisi kamu ini banyak diinginkan orang lain. Sehingga mereka berusaha untuk menjatuhkan kamu, untuk mendapatkan posisi kamu. See? Oke? Nah, ini butuh kesabaran. Hal yang perlu dilakukan, jaga jarak, gak usah terlalu baper, gak usah terlalu dipikirin, fokus aja bekerja. Di sini dicerio tentang fokus bekerja, karena kamu bisa bertahan dengan gelombang besar atau teori-teori fitnah, konspirasi-konspirasi jahat untuk menjatuhkan kamu mampu melewatinya. Ya, jadi Virgos ini posisinya ini banyak diinginkan orang dan dia sering dijatuhkan dengan cara jahat begitu, konspirasi jahat. Ya, di sini. Tapi kamu bisa melewatinya karena kamu nggak sendiri, semesta bersama dengan kamu. Ya, jadi kalau kamu yang bekerja terus kamu difitnah atau dijatuhkan dengan konspirasi jahat, kuncinya satu, jaga jarak dan sabar, gak usah baper, gak usah termakan oleh omongan orang. Teruslah buktikan kinerja kamu. Ya, ini untuk Virgos. Bertahan di sini. So, kita lihat untuk Aquarius. Ini finance, karir, atau bisnis ya, Aquarius. Oke. My darling angels, please clarify untuk Aquarius. Ini untuk finance, bisa karir, bisa bisnis. Agustus 2020, please clarify. Thank you. Okay, Aquarius. Okay, Ace of Cups. Okay, Two of Pentacles. Oh, okay, Four of Wands, bottom of the deck.
Oh, the Hermit energy. So, kita mulai dengan bisnis. Kenapa kamu bingung? Kenapa kamu bingung di sini? Ya, kamu sudah punya partner bisnis yang baik. Kalian mulai bisnis dari awal loh, ya. Dari nol ini, merintis dari nol bersama-sama. Kenapa kamu bingung? Karena partner kerja kamu atau partner bisnis kamu tiba-tiba menarik diri. See? Kenapa? Kenapa dia menarik diri? Sepertinya dia tidak yakin dengan kamu. Mungkin kamu uh, tidak terlalu fokus dengan bisnis kamu di sini, atau tidak terlalu uh, gimana ya, kayak mungkin mitra bisnis kamu ini atau partner bisnis kamu ini pengen ngembangin bisnisnya, tapi kamu tuh nggak mau. Kalian ada beda pendapat begitu di sini. Jadi karena kalian beda pendapat, dia pengen ngembangin bisnisnya, akhirnya dia ngerasa dia nggak mau lagi berbisnis sama kamu, kayak gitu. Kayak menurut dia kamu penghambat dia. Nah, ini yang bisnis. Kamu kayak nggak mau belajar gitu dengan hal baru. Sementara partner bisnis kamu yang mulai dari awal dengan kamu, ini dia berkembangnya cepat sekali. Ya, dia pengen dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Sementara kamu maunya bisnisnya itu aja, nggak usah pindah ke yang lain. Gitu. Jadi ini ada selisih paham, berbeda pendapat. Ya, Aquarius. Padahal kalau kalian jalani bersama-sama di sini, sepertinya bisnis kalian yang misalnya dia mau mengembangkan bisnisnya lagi dengan bisnis yang lain, ini berjalan baik. Tapi kayak kamu takut nggak berhasil. Itu aja, kamu takut mencoba karena kamu takut nggak berhasil. Nah, ini untuk yang bisnis. Jadi dia ada masalah dengan partner bisnisnya. Ya. Kalau karir, di sini saya ngelihat kayak eh kamu tuh lagi bingung. Mungkin kamu sekarang ada di tempat bekerja, kamu jadi karyawan tetap atau bekerja dan itu pekerjaan tetap yang permanen begitu. Tapi kamu bingung gitu loh. Gak mungkin begini terus sampai tua. Karena penghasilannya di situ-situ aja, gak ada peningkatan kesejahteraan. Ya kamu memang karyawan tetap, iya. Tapi di situ aja stuck begitu. Kamu bingung. Kayak gini loh, ada pikiran dalam diri kamu bahwa saya nggak boleh terus sampai tua kayak begini. Saya harus uh, mencoba yang lain. Tapi kalau saya mencoba yang lain, ini kan kerjaan saya kerjaan tetap begitu loh. Jadi di satu sisi kamu ingin berbisnis ya sambil bekerja karena kamu bekerja pekerjaan tetap. Di sisi lain pekerjaan tetap kamu ini udah sangat menjenuhkan. Dan kamu nggak mau kayak begitu terus sampai tua. Nah, ini kebingungan kamu. Sementara kamu mau bisnis, kamu nggak punya talent, kamu nggak punya bakat, kamu ngerasanya gitu di perasaan kamu, karena kamu nggak mencoba. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak mencoba. Ya, mulailah dari bisnis yang kecil-kecil, nggak usah lihat yang gede-gede. Yang bisa kamu lakukan dan itu memberi value dan itu bisa menjual, kayak gitu. Nggak usah mikir yang hebat-hebat bisnis yang mulai dari yang besar-besar, enggak. Dari yang kecil-kecil aja dulu. Yang bisa kamu yang bisa kamu praktekkan sambil kamu bekerja di pekerjaan tetap kamu. Karena di sini kayak kamu kayak di hati kamu tuh kayak ngerasa bahwa saya nggak mungkin begini terus sampai tua. Iya, ini pekerjaan tetap, tapi penghasilan saya gitu-gitu aja. Ini bukan tentang tidak bersyukur ya, hanya di sini ada kesadaran tentang meningkatkan kesejahteraan. Nah, begitu. Ingin ada
transformasi atau perubahan, jenuh gitu dengan pekerjaan yang tetap ini di sini ya untuk Aquarius. So ini dia yang untuk Aquarius di Agustus. So kita lihat untuk Pisces energi Agustus. Ini untuk finance ya, ini bisa karir, bisa bisnis. The darling angels please clarify Pisces untuk finance, karir, or business. Energi untuk Agustus 2020, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, Pisces. Oh, the devil energy. Oh, Four of Cups. Okay, the Hierophant, bottom of the deck, Queen of Cups. Okay, Pisces. Oke, kamu ngerasa gini loh. Ini kita mulai dengan bisnis. Kita mulai dengan bisnis. Pisces, kamu bekerja terlalu keras. Ya. Jadi Pisces ini dia bisnis 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisnis nih dijalanin semuanya. Tanpa menghitung resiko. Ya, lebih baik kita punya bisnis 1 tapi kita fokus daripada kita punya bisnis 1, 2, 3, 4 tapi stuck. Gak jalan. Ya jadi kayak bahasanya tuh nafsu besar tenaga kurang. Nah, kayak gitu. The Devil energy ini cukup bagus kalau untuk pekerjaan ya. Dia bekerja keras. Dia bisa juga tentang spekulasi ya. Kalau spekulasi, kalau masalah finansial ya bisa-bisa aja ya. Kamu punya spekulasi tentang ketika kamu bisnis A, B, C, D, E, F, G, kamu ingin meraup keuntungannya jadi besar, begitu banyak dari banyak pintu. Tapi jadinya nggak fokus. Akhirnya stuck. Kenapa? Kamu ditipu. Kamu ditipu karena kamu nggak bisa megang kebanyakan bisnis. Kamu nggak bisa megang. Mendingan kamu punya 1 bisnis atau 2, tapi kamu bisa kendaliin, bisa ngontrol. Nah ini, ya, kamu punya modal, punya bakat, punya modal ya. Ini koin-koinnya udah cukup buat bangun bisnis sebanyak itu. Tapi jadinya kamu nggak fokus, kamu banyak ditipu sama orang-orang yang kamu percaya untuk ngawasin bisnis kamu. Nah ini dia, ya, Pisces. Dan saya ngelihat di sini ada beberapa rules atau aturan yang dilanggar, ya, Pisces. Bisa kamu yang melanggar aturan tentang hukum dagang atau keuangan, ya, terutama masalah pajak. Bisa juga tentang orang yang kamu percaya untuk mengawasi bisnis kamu ini, dia menipu kamu, memanipulasi kamu di sini. Ya karena itu kamu nafsu banget gitu loh, pengen bangun tuh banyak bisnis sekalian. Ya kalau orang bisnis itu kan dia tunggu bisnis yang satu tunggu berkembang stabil baru dia buka lagi bisnis yang baru. Nanti berkembang stabil baru buka lagi bisnis yang baru. Jadi step by step, nggak bisa serentak gitu Pisces. Ini Pisces yang dia sangat ambisius untuk punya bisnis dengan cara dia kayak nanam usaha modalnya itu di banyak tempat tapi akhirnya nggak bisa dikendaliin, nggak bisa diawasin kayak gitu, dan akhirnya beberapa tertipu di sini dan akhirnya kamu baper sendiri. Jadinya efek dari kamu ditipu ini, dimanipulasi, adalah kamu jadi mecat-mecatin orang yang kamu percaya di sini. Kamu ngerasa nggak bisa percaya orang lain akhirnya. Padahal kamu harusnya mengkoreksi lagi apa yang kamu lakukan. Kayak gitu Pisces. Ya memang kamu punya modal besar di sini. Ya ini kalau yang bisnis. Sepertinya dia punya
banyak koin-koin yang dia pengen itu beranak pinak dengan cepat, tapi dia nggak memperhitungkan nilai resikonya. Nah ini ya, kalau yang bekerja, kita reading tentang yang karir. Pisces, kamu bekerja keras, kamu memberi kesetiaan, loyalitas pada pimpinan kamu bekerja. Kamu berikan semua waktu kamu, tenaga kamu, kerja keras kamu, kesetiaan kamu. Tapi pimpinan kamu tidak melihat kesejahteraan kamu. Jadi mau kamu punya loyalitas, mau kamu kerja keras, dia tidak menambah penghasilan kamu. Penghasilan kamu di situ-situ aja. Kesejahteraan kamu nggak dilihat. Nah, ini butuh transformasi. Ya, karena di sini akhirnya kamu baper. Bapernya kenapa? Kamu jadi nyalahin pimpinan kamu. Karena kamu stuck. Kamu ngerasa udah beri yang terbaik. Kamu berikan semuanya untuk dia. Waktu kamu, kerja keras kamu, kesetiaan kamu. Tapi di sini nggak ada jenjang karir. Nggak ada kesejahteraan. Jaminan kesejahteraan pun nggak ada. Bahkan beberapa nggak dapat pensiunan kalau nanti dia pensiun. So, apa yang perlu dirubah? Mungkin kamu bisa bisnis, atau mungkin kamu cari pekerjaan lain, cari peluang baru. Nggak usah stuck dengan pimpinan kamu yang tidak peduli dengan kesejahteraan kamu. Karena namanya kita bekerja juga seperti hubungan percintaan, harus memberi dan menerima. Tidak bisa hanya memberi saja. Kamu sudah memberikan semuanya, waktu kamu, tenaga kamu, kerja keras kamu, tapi ternyata apa yang kamu lakukan tidak diapresiasi oleh pimpinan kamu. Tapi kamu udah ada di zona nyaman, hanya itu tadi, kamu stuck, penghasilan kamu di situ-situ aja. Inflasi udah berkali-kali, penghasilan kamu nggak naik-naik, di situ-situ aja stuck. Ya, ini ada dua cara, cari kerjaan baru, ya, berani menghadapi tantangan, atau berbisnis, ya tetap dengan bekerja di tempat kamu sekarang bekerja. Tapi kamu harus punya bisnis. Ya, kalau pimpinan kalau pimpinan kita tidak menghargai kita, mengapresiasi kita, kita lah yang harus mengapresiasi diri kita sendiri. Oke? Ini untuk Pisces. Kita lihat dari Aries. Ya. Aries untuk finance or karir or business ya. Ini untuk Agustus. My darling angels, please clarify untuk Aries. Ini masalah finance, yaitu karir or business untuk Agustus 2020. Please clarify. Thank you. Oke, energi kamu sendiri. The Emperor. Wow. Seven of Swords. Three of Cups. Bottom of the deck. Oke, Knight of Pentacles. So, ini Aries yang kita mulai dengan bisnis. Ini Aries yang dia punya power. Ya. Kayak dia pengendali. Mungkin dialah yang punya bisnis, dia yang memimpin bisnis ini, begitu. Tapi di sini saya ngelihat Aries, kamu ini kerjasama dengan mitra bisnis kamu, dan ini ada satu kecurangan yang terjadi. Bisa dari pihak kamu, bisa dari mitra bisnis kamu, terutama tentang koin-koin. Ya, kuncinya sih jangan percaya penuh dengan orang lain. Harus ada catatan-catatan akun
akuntansinya ya, kayak harus ada laporan keuangannya untuk pertanggungjawaban semua koin-koin atau modal awal yang sudah keluar. Ya, untuk biaya-biaya bisnis kamu ini harus ada pencatatan yang akurat. Ya, di sini. Jadi tidak bisa percaya dengan mitra bisnis kamu begitu saja. Kamu harus lihat juga laporan keuangannya. Nggak boleh percaya penuh begitu. Karena di sini bisnis kamu sudah cukup bergerak dan sudah mulai stabil, baru mulai stabil, kemudian digoncangkan dengan orang-orang yang memanfaatkan kamu atau mencurangi kamu di sini. So, kita boleh percaya dengan orang lain, tapi harus gunakan data. Tidak bisa tidak ada data. Ya, bicara tanpa data itu semua omong kosong. Kalau masalah bisnis harus jelas hitam dan putihnya. Ya, ini untuk Aries. Kamu benar-benar seorang pemimpin di sini dan sangat-sangat berpengalaman, mampu mengendalikan semuanya. Walau kamu tertipu, kamu bisa kendalikan semuanya. Hanya saja di sini kamu judulnya tertipu. Jadi akhirnya kamu mengalami kerugian. Nah, ini dia. Ya, jadi bicara tanpa data itu semua omong kosong kalau dalam bisnis. Harus ada data. Catatan keuangannya harus ada. Ya. Ini untuk bisnis. Untuk karir. Saya ngelihat di sini karir, Aries. Jangan terlalu percaya dengan omongan orang. Ambillah keputusan dengan bukti-bukti nyata di sini. Ya, Aries. Saya ngelihat di sini kayak ada saingan dan ini orang dekat. Ya, orang dekat. Bisa kamu yang ingin menjatuhkan dia, bisa dia yang ingin menjatuhkan kamu. Tergantung siapa yang lebih kuat di sini. Jadi ini cukup toksik lingkungan pekerjaan. Jadi di lingkungan pekerjaan yang Aries jalani ini, sikut-sikutannya tajam sekali. Dan untuk mendapatkan posisi kamu di sini. So, hati-hati. Ya, jadi kayak sikut-sikutannya tajam. Kamu harus berhati-hati dengan partner kerja kamu sendiri. Usahakan tidak usah terlalu banyak bicara. Kerja aja, gitulah. Tanggung jawab aja dengan apa yang kamu bisa kerjakan di sini. Ya, Aries, karena ini saling menusuk. Bisa kamu yang menusuk, bisa dia yang menusuk. Ya, sikut-sikutannya tajam sekali di lingkungan tempat Aries bekerja. Dan ini cara negatif. Kita bisa bersaing dimanapun ada competition, tapi ini cara tidak sehat. Ya, caranya tidak sehat. Saling menjatuhkannya nggak sehat. Dan ini cukup sengit. Ya, oke. Kita lihat dari yang terakhir, Capricorn. Capricorn ini untuk finance, career, or business di Agustus 2020. Oke. My darling angels, please clarify for Capricorn, career or business. Ini finansial, energi untuk Agustus 2020. Please clarify. Thank you. Oke. Di sini ada Ace of Cups. Oh, the Moon. Oke, Queen of Pentacles. Oh, Five of Wands. So Capricorn, ini ada pekerjaan. Kayaknya dari reading yang saya lihat kayak banyak yang kehilangan pekerjaan tapi akhirnya dapat pekerjaan ya.
Di sini pekerjaan yang kamu baru dapat tawaran pekerjaan di sini. Tapi pekerjaan ini tidak ada istirahatnya. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Tapi koin-koinnya cukup baik, cukup stabil, ada di middle. Ya, penghasilannya tuh di middle management. Cukup besar di sini. Uh, Tawaran pekerjaan ini kamu punya banyak saingan. Ya, Capricorn. Bisa tentang bekerja di malam hari sampai pagi. Jadi waktu bekerjanya ini terbalik. Orang kan bekerja dari pagi sampai sore, dia bekerja dari malam sampai pagi. Nah, ini. Tapi penghasilannya besar. Bisa karena memang perbedaan waktu. Jadi kayak misalnya kamu tuh kerja di Indonesia, tapi kamu punya partner bisnis ya di sini. Uh, Kamu punya partner bisnis di luar negeri. Jadi ada perbedaan waktu sehingga kamu perlu untuk standby dari malam sampai pagi. Itu bisa tentang hal itu. Bisa tentang bekerja atau bisnis hiburan. Jadi bisnis hiburan ini baru dibuka mulai dari sore sampai pagi begitu di sini. Ya ini kalau yang bisnis di sini. Dan ini persaingan cukup ketat ya. Kamu punya di sini berkompetisi sehingga ini yang menuntut kamu untuk terus bekerja lagi dan lagi tanpa kenal waktu di sini. Tapi koin-koin kamu stabil. Cuma kayak gini loh. Orang yang bekerja dari malam sampai pagi artinya dia punya rutinitas yang terbalik begitu. Dan ini merugikan kesehatan kamu. Tapi koin-koin kamu ini sangat stabil. Dan kamu suka, pekerjaan ini kamu suka. True desire kamu. Jadi sebenarnya ini bagus ya untuk koin-koin. Hanya saja saya ngelihat di sini gini loh. Bisnis ini kamu berkompetisi. Dan caranya cukup jahat. Jadi kayak cara-cara yang gak sehat, saling menjatuhkan. Di bisnis kamu ini persaingannya gak bagus begitu. Kamu punya kompetitor yang punya cara-cara atau triki-triki yang akhirnya kapan saja bisa meruntuhkan koin-koin kamu ini. Tapi karena kamu bekerja tanpa henti, maka kamu tetap menjadi pemenang di sini. Tetap stabil koin-koin kamu. Ya, Capricorn. Oke, kita lihat dari bisnis. Ini tadi bisnis ya. Kita lihat dari karir. Capricorn. Ada tawaran pekerjaan. Tapi ini pekerjaannya sampai larut malam. Dan memang koin-koinnya bagus di sini. Saya ngelihat kayak gini loh. Ini memang pekerjaan yang kamu sukai, true desire kamu. Dan menghasilkan koin-koin yang cukup stabil. Tapi, kamu gak bahagia. Kamu gak bahagia. Kamu gak happy ngejalaninnya. Karena di sini ada saingan kamu di tempat kamu bekerja ini suka ngejatuhin kamu. Jadi dia kayak berkamuflase. Dia baik di depan kamu, tapi di belakang kamu dia bicarakan kamu yang jelek-jelek. Tapi koin-koin kamu tetap stabil di sini. Dan saya ngeliat kamu gak bereaksi. Kamu pendam aja. Mau dibilang apa sama kompetitor kamu, ya, partner kerja kamu ini, kamu pendam, kamu diemin, begitu. Tapi ini jadinya buat kamu gak happy. Walau koin-koin kamu di sini sangat stabil. Queen of Pentacles. Ya, ini middle ke atas ya. Jadi kalau penghasilan itu dari level manager ke atas gitu. Lumayan penghasilannya. Tapi ya begitu. Persaingannya tidak sehat.
dan kamu nggak happy. Dan saya ngeliat di sini kamu nggak curhat kemana-mana, kamu pendam itu aja. Kalau memang kamu nggak curhat kemana-mana, kamu pendam itu aja, ya kamu harus banyak liburan untuk buang energi negatif daripada nanti meledak dan akhirnya kamu jadi nggak mau lihat penghasilan kamu ini. Akhirnya kamu resign. Biasanya kan kayak gitu. Dipendam, tapi dia gak cerita ke siapa-siapa. Dia diem aja, nggak liburan juga, udah deh. Kusut sendiri, stres sendiri. Kayak gitu. Sementara uh, partner kerjanya ini terus menyerang, terus menyerang, terus menyerang. Ya, banyak yang ingin posisi kamu. Banyak. Jadi hati-hati. Ya, mau cara sehat, mau cara jahat dilakukan untuk menjatuhkan kamu. Walau kamu di sini tetap stabil, kamu tetap melakukan pekerjaan kamu tanpa banyak mengeluh. Ya, so ini terakhir dari Capricorn. Itu dari saya ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.